Saudara-saudara, tahukah kita bahwa di dalam segala hal, apa yang terjadi di dalam hidup kita itu tidak terjadi secara kebetulan? Amin. Saudara percaya itu? Saudara, siapa yang tahu kalau misalnya dalam ciptaan-ciptaan Tuhan saja kita bisa perhatikan, saudara. Misalnya binatang-binatang, ada binatang-binatang yang dilengkapi oleh Tuhan dengan misalnya mengeluarkan bau saat dia itu dikejar oleh musuhnya. Untuk apa, saudara? Pada saat baunya dikeluarkan, musuhnya akan kecium bau. Baunya biasanya enggak enak kan, menyengat, terus musuhnya enggak mengejar dia. Ada binatang yang bisa mengeluarkan tinta, ya, kayak cumi-cumi gitu. Kalau dia dikejar musuhnya, atau dia sedang adakan perlawanan begitu, tintanya dikeluarkan sehingga di sekitarnya itu gelap, musuhnya enggak kelihatan, sehingga dia bisa bebas. Tuhan berikan itu sebagai alat pembela dirinya. Kemudian ada banyak lagi, saudara. Binatang misalnya landak itu berduri kan, punggungnya. Kalau misalnya dia hadapi lawannya, dia mau mengalami ancaman begitu, dia langsung naikkan itu punggungnya. Ya, musuhnya takut kalau kena goser landak itu dia akan ya pasti luka, saudara. Nah, semua itu pun kalau binatang saja diperlengkapi oleh Tuhan, pasti kita semua juga diperlengkapi, saudara. Dalam kehidupan kita ini sebetulnya ya, setiap kita, ada orang-orang tertentu yang tidak tahan terhadap katakanlah cuaca yang dingin. Kalau cuaca yang dingin, dia itu bisa sesak nafas. Ada kadang-kadang manusia yang dilengkapi dengan hal-hal apa? Sebetulnya itu untuk menjaga kondisi tubuhnya, saudara. Jadi percayalah, setiap peristiwa, setiap kejadian yang terjadi di dalam kehidupan kita itu tidak terjadi secara kebetulan. Saudara dilahirkan di tengah-tengah keluarga, misalnya kaya, keluarga miskin, atau menjadi suku A, suku B, itu pun tidak terjadi secara kebetulan, pasti Tuhan punya maksud. Ya, kalau tadi binatang diciptakan Tuhan dengan perlengkapan-perlengkapan yang begitu, tapi bukan berarti kalau saudara, wah kalau saya punya bau khusus, gitu. Baunya karena tidak mandi, ya beda itu saudara, dengan binatang yang kalau dikejar lawannya mengeluarkan bau yang enggak enak gitu. Kadang-kadang biar tidak ada orang dekat-dekat sama saya tidak mandi aja 7 hari. Ya itu namanya kempro itu saudara. Saudara, ada seorang yang sedang mencintai Tuhan, menggebu-gebu, bahkan dia rindu untuk bisa diutus menjadi seorang misionari, masuk di pedalaman. Ya, kira-kira dia mau berangkat begitu, enggak taunya dia mengalami kecelakaan. Kecelakaan itu yang membuat dia luka parah dan yang kelihatan nampak jelas itu seluruh giginya itu rompal sehingga harus diganti dengan gigi palsu, saudara. Kemudian dia dengan bertanya-tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa saya ini mau bekerja di ladang Tuhan, bahkan saya mau diutus untuk masuk ke daerah pedalaman yang konon katanya manusianya itu belum terjangkau. Dia mau memberitakan Injil, dia mau menyampaikan kabar baik kepada suku ini supaya suku ini mengenal Injil dan percaya kepada Tuhan. Tapi kenapa akhirnya kejadian yang menimpa dirinya itu yaitu kecelakaan yang membuat wajahnya hancur, giginya rompal semua. Akhirnya dia pakai gigi palsu. Setelah beberapa waktu kemudian
keinginannya itu masih terus menggebu-gebu di dalam dirinya. Akhirnya dia tetap berangkat, saudara, karena memang dia jelas tahu itu panggilan Tuhan. Persis dia masuk di daerah pedalaman, akhirnya ketangkap memang. Suku yang di daerah pedalaman ini yang belum pernah didatangi oleh orang asing, dia heran melihat orang asing seperti ini ditangkap. Biasanya langsung bunuh, ya, terus dimakan, saudara. Ini suku masih kanibal kan. Nah, dia ketangkap, enggak langsung dibunuh, dikerangkeng dulu, saudara. Dikerangkeng. Kemudian suatu kali dia itu dalam kondisi yang ya pasrah, sudah ketangkap, ini suku makan manusia. Akhirnya saudara, ya setiap sehari-hari dia nunggu nasib aja. Dia mungkin ya sudah, Tuhan, ini nyawaku ku persembahkan kepadamu, kalau memang Tuhan punya rencana dan Engkau tahu kerinduan hatiku untuk menjangkau jiwa-jiwa ini, Tuhan pasti akan beri jalan keluar. Saudara, di dalam ketidaktahuan kita seringkali kita itu memikirkan, wah ini kok begini, ini kok begini. Apa yang terjadi dengan Bapak misionari ini yang tertangkap di kerangkeng tadi? Saudara, akhirnya suatu pagi ya, kepala sukunya ini sedang periksa-periksa, lihat saudara. Nah, Bapak misionari yang ketangkep ini kan giginya gigi palsu, saudara. Setiap pagi dia harus bersihkan giginya itu. Jadi waktu membersihkan dia lepas gigi palsunya. Siapa yang tahu gigi palsu kalau semua bisa dilepas gini terus digosok dikit, ya, terus dipasang lagi. Mertua saya punya gigi palsu, ya, dua-dua pakai gigi palsu ya. Jadi kalau dilepas gitu, terus disikat gitu. Kami punya pembimbing rohani juga ternyata pakai gigi palsu, dilepas begitu, kalau nyikat itu begini. Lah, Bapak misionari ini tiap pagi kan bersihkan giginya, dilepas, dibersihkan. Satu kali kepala suku ini ngelihat, duh, ini kok giginya bisa dilepas. Namanya orang yang belum beradab, saudara ya. Ih, sakti banget ini. Giginya dilepas, digosok-gosok, dipasang lagi. Dia merasa tidak ada penduduknya itu yang sesakti dia kan. Dia pegang-pegang giginya, ditarik-tarik. Enggak bisa. Dia panggil orang-orang pinternya yang buat mantra-mantra. Ayo coba, bisa enggak ngelepas gigi itu, dibersihkan, dipasang lagi. Saya mau yang seperti itu. Buat gitu ya enggak bisa, saudara. Akhirnya ini orang sakti ini, keluarkan dia. Akhirnya apa yang diomong sama misionari ini, saudara, semua nurut. Percaya Tuhan Yesus, wah dia percaya. Gini percaya, karena apa? Gara-gara gigi palsu. Jadi saudara, sebetulnya setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita harus percaya bahwa semua itu pasti untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Roma pasal 8 ayat yang ke-28 di situ dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Elohim turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Elohim. Tuhan itu turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Bapak ini pada mulanya dia tidak tahu, dia sepertinya protes sama Tuhan. Tuhan, kalau seandainya sebelum terjadi kecelakaan aku datang ke tempat ini, aku kan bisa lebih jalan lebih kuat, lebih sehat dan sebagainya. Dia tidak tahu, saudara. Giginya diompongkan itu untuk memenangkan orang banyak. Suku yang tidak terjangkau ini
akhirnya percaya kepada Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang hari-hari ini sedang mengalami sesuatu yang enggak enak. Dan saudara kerjanya itu cuma bersungut-sungut, protes saja sama Tuhan. Ingat, segala sesuatu di sini dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Elohim turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Kami pernah mendengar satu cerita bahwa ada seorang yang sedang habis pulang dari mudik, ya. Saudara, kemudian dia akan naik bis, dia sudah bayar dari kotanya itu menuju ke Surabaya. Dia sudah bayar penuh, tapi di tengah perjalanan dia berkata bahwa sepertinya hatinya tidak enak, Roh Kudus itu dorong dia untuk turun katanya. Akhirnya ya dia taat, dia turun. Dia turun, kemudian ganti bis lain. Ganti bis lain, dia naik bis yang baru itu, harus bayar lagi. Baru berapa ratus meter, saudara, harus melewati jembatan. Kok banyak orang berkerumun, macet jalan, nggak taunya begitu dia lewat di jembatan itu, bis yang dia tumpangi itu kecebur sungai, masuk ke dalaman yang cukup dalam, saudara. Kadang-kadang kita itu tidak ngerti apa yang saat-saat sedang terjadi. Yang menjadi satu prinsip bagi kita adalah supaya kita itu tetap bisa mengucap syukur. Tadi Pak Edi mengajak terus kita ngucap syukur. Apapun yang terjadi ngucap syukur. Amin. Sebab kita tidak tahu. Kadang-kadang terjadi kecelakaan justru untuk mendatangkan kebaikan. Waktu kalau saudara tahu cerita yang ingat ya, waktu saya dengan Ivan, anak saya dengan Pak Endro ke Perancis itu kecopetan kan. Saya tidak tahu waktu itu, saya cuma dalam hati, aduh jauh-jauh ke sini, kecopetan, nanti bikin repot, ngurusnya ini gimana, besok harus pulang paspor hilang, udah hati ini sudah hilang waktu itu, saudara. Tapi ya saya sendiri waktu itu ya bisa tenang juga itu. Saya tadi kok bisa tetap berpikir sehat gitu. Tadi saya dari mana? Oh dari sini. Kembali ke situ, kembali ke toko souvenir itu, enggak taunya paspor saya lagi digini-ginikan sama seseorang. Dia ngomong bahasa Perancis, saya enggak ngerti. Dan saya percaya pasti dia ngomong, ini punya siapa? Ini paspor siapa? Paspornya siapa ini? Saya enggak pakai ngomong, enggak pakai lihat, langsung saya bilang, itu punya saya. Langsung saya lihat, oh dia lihat kan, dia cocokkan dulu fotonya. Oh iya. Nah, karena waktu itu ya dia bisa bahasa Inggris, akhirnya dia bilang hati-hati lain kali. Tapi kamu sudah berbahagia, kamu bersyukur. Karena biasanya kalau dompet hilang, ya itu ya semuanya hilang. Ya waktu paspor itu ketemu, saya sudah lumayan saudara, sudah rasanya agak lega juga. Wah sudah lega, berarti besok bisa pulang gitu aja. Kalau enggak itu harus tinggal di sana lagi, ngurus ke KBRI, kemudian ngurus ini, aduh ribet banget. Waktunya pasti diundur. Itu yang menjadi bahan pikiran saya, saudara. Nah, kok sepertinya terjadi kebetulan hari itu ternyata, hari yang sama itu ada beberapa polisi, detektif ya, lebih cocok detektif, bukan polisi pakai baju polisi, itu detektif sedang datang ke situ untuk operasi di situ, saudara.
Nah mereka kan langsung waktu kami lapor, langsung kan ditanya, ciri-cirinya bagaimana? Saya bilang begini, pakai topi, ini. Saya ngelihat di sekitar saya gini, oh iya, oke, tunggu, saya minta nomor teleponnya gini. Langsung dia, enggak taunya saudara, ada berapa, 7 orang katanya, 7 atau 6 katanya waktu itu mengitari saya. Nah saya kan enggak tahu. Saya pikir modelnya orang-orang bule-bule begitu, ya toh, ya enggak ngerti kan kalau itu copet. Kalau copet di sini kan lain modelnya. Wah itu bule-bule perlente yang gagah-gagah begitu, enggak taunya itu copet. Enggak nyangka sama sekali saya. Dan saya enggak terasa sama sekali itu. Cuma sepertinya saya ada yang nerombol, maksudnya itu desek-desek lewat di depan saya, terus sebelah ini ada yang desek-desek, saya bilang ini orang kok tahu sudah sesek-sesekan gini kok pakai nerombol-nerombol gitu pikiran saya. Sebab tampang mereka tampang-tampang yang perlente, bule, nggak taunya bugil, bule gila. Wah waktu itu saya betul-betul, kok akhirnya ya ketahuan, akhirnya polisinya ngelihat ini, ya dia pasti lihat di CCTV kan, ada 7 orang katanya, kok persis hari itu dia bilang biasanya tim saya enggak di sini keliling, nah hari itu kebetulan, nah bagi saya tidak ada yang kebetulan saudara. Hari itu pas jam itu juga, masih pagi itu. Kami antri pagi saudara untuk naik Menara Eiffel. Pagi, datang pagi ini rombongan pertama kok. Rombongan pertama yang naik. Tapi penuh gitu kan, tuh antri panjang tuh akhirnya penuh ya di dalam ruangan tempat atau toko yang jual souvenir itu, akhirnya saya tercopet. Udah, akhirnya separuh nyawa saya sudah rasanya sudah nafas bisa agak lega, besok bisa pulang. Nggak taunya dia bilang gini, oke tunggu, jam 6 nanti saya kabari. Ya udah kami dengan keadaan yang agak lemes terutama Ivan. Ya kalau Pak Endro mungkin ya nggak ada beban apa-apa, ya dia biasa aja, mangan gak mangan pokok kumpul, mungkin aja. Mungkin, ya saya mungkin katanya Ivan katanya wajah saya sudah ini, tapi ternyata waktu itu ya singkat ceritanya itu jam 6 kami menerima telepon, kemudian karena suruh nunggu lagi karena sebagai barang bukti gini-gini, terus Ivan anak saya cerita gak bisa, kita besok harus pulang karena tiketnya sudah di booking sebelumnya gini-gini, akhirnya oke, dia tanya atasannya, kemudian bisa enggak diberikan ini uangnya kembali, akhirnya bisa sudah, uangnya diberikan kami kembali. Uang saya dolar Amerika, waktu itu sudah ditukar menjadi euro. Dolar Eropa. Ada tanda terimanya, saudara. Dia kan sebelumnya tanya, berapa uangnya? Kira-kira sekian. Ya, dia dicocokkan kan sama bukti penangkapannya dia itu. Oh ya betul, ini dolar Amerikanya segini. Jadi dolar Eropa. Saya lihat, dikasihkan kita itu tanda terimanya itu. Saya lihat aja, ini kalau saya tukar sendiri, saya sudah 2 kali tukar sendiri, ini harganya lebih bagus, jauh lebih bagus. Jadi kalau seandainya saya tukarkan begitu, saya tukar sendiri, saya tidak dapat jumlah sekian. Wah dalam hati saya untung ini. Bayangkan saudara, mana ada orang kecopetan terus untung itu. Orang kecopetan kan buntung, bukan untung. Tapi waktu itu saya untung saudara. Nah, saya pulang Indonesia, berapa bulan kemudian, bulan depan atau 2 bulan kemudian, itu mata uang
dolar Eropa itu, euro itu bisa naik. Dolar Amerikanya biasa tetap stabil. Dolar Eropanya yang euronya itu yang naik. Waktu saya tukar tambah lebih banyak lagi, saudara. Untung double jadinya. Bagi Tuhan, ya, semua peristiwa, semua kejadian itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena memang waktu itu ada kebutuhan, ya. Ivan mau menikah kan. Tuhan tahu, saudara. Lumayan loh kalau dihitung-hitung kelebihan untungnya. Jadi bagi Tuhan itu tidak ada perkara yang terjadi secara kebetulan. Kalau Tuhan izinkan sesuatu yang terjadi kepada hidup kita, dalam hidup kita, percayalah, itu pasti untuk mendatangkan kebaikan. Ya, peristiwa apapun juga, Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Tuhan itu punya cara untuk menolong kita semua. Dia sanggup untuk menjadikan hal-hal yang tidak enak menjadi enak. Kecopetan, siapa orang mau kecopetan? Enak atau enggak orang kecopetan? Enggak enak, tapi Tuhan sanggup menjadikan yang tidak enak itu menjadi enak. Rugi enggak orang kecopetan? Rugi, tapi Tuhan sanggup menjadikan untung, mendatangkan keuntungan bagi kita yang mengasihi Dia. Amin. Untungnya double lagi. Sudah ditukar dari US dollar ke euro sudah lebih. Kemudian waktu bawa Indonesia euro naik, saya tukarkan rupiah, saya dapat lebih banyak lagi. Mana ada orang kecopetan justru tambah untung. Nah, saudara, kita hidup di dalam Tuhan, belajar untuk bisa melihat segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi atas kita itu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Gigi ompong bisa mendatangkan keuntungan. Ya, betul saudara. Mungkin ada di antara kita saat-saat ini mengalami hal apa, mungkin cacat fisik. Saya melihat ada seorang ibu nggak punya tangan. Tapi dia karena mulai sejak lahir dia nggak punya tangan, jadi kakinya ini bisa berfungsi sebagai tangan. Dia punya keluarga, punya anak-anak yang sehat, punya suami yang sehat. Itu diceritakan di dalam videonya itu dia sedang mencari kepiting itu. Ini di Cina, saudara. Bukan jemaat di Bukit Sion ya. Jemaat di Bukit Sion nggak makan kepiting. Kepiting itu enggak boleh dimakan, saudara, menurut firman Tuhan. Nah, dia bawa ember kecil, bawa keranjang kecil begitu, ya, dia ngambil dengan kakinya, masukkan. Ya kakinya enggak sampai sini, ini kakinya bisa sisir sama kaki. Bayangkan kaki ini loh bisa dipakai untuk megang sisir dia. Ya karena dia mulai bayi terlatih itu, sisir sama kaki, tangannya enggak ada. Dia ambil kepiting, dimasukkan ke keranjangnya begini, ya. Sudah selesai dia pulang. Kemudian buka kunci rumah itu. Buka kunci rumah, di kantongnya diambil, dari kakinya dengan kakinya diambil, sama kakinya buka kunci. Bayang, buka gembok itu loh, saudara. Kemudian dia potongi sayur dengan dua kakinya. Yang dipotong itu buncis, terus diambil seratnya, dipotongi begitu, terus dia masak sama kakinya. Akhirnya sama-sama suami dan anak-anaknya makan bersama. Wah, dia sukacita aja itu. Nah, kondisi dan keadaan yang seperti itu justru membuat dia bisa menjadi orang yang ya ibu rumah tangga yang normal-normal saja, punya anak normal, punya suami, punya rumahnya cukup besar. Saya lihat ya belajar untuk mengucap syukur, apalagi kita yang utuh, yang sehat. Kalau kita malas, karena faktor malas, karena faktor hal apa yang membuat akhirnya nasib kita buruk,
ya sebetulnya kita harus lebih punya kemauan yang keras untuk berjuang lebih. Saya rindu saudara, kita yang di dalam Tuhan seharusnya kita bisa mengandalkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Jangan sedikit-sedikit mengeluh, jangan sedikit-sedikit bersungut-sungut, mengucap syukur saja. Belajar untuk mengucap syukur. Karena percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita itu untuk mendatangkan kebaikan. Kita buka di dalam Ibrani pasal 11. Menjadi orang percaya itu seperti ini seharusnya saudara, hidupnya. Ibrani 11 ayat yang ke-6 di situ dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Elohim. Sebab barang siapa berpaling kepada Elohim, ia harus percaya bahwa Elohim ada dan bahwa Elohim memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau kita datang ke tempat ini, kita mesti percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Sebab firman Tuhan berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada bersama-sama dengan mereka. Ya kita mesti percaya, dalam doa-doa kita mesti percaya. Dalam doa-doa kita mesti percaya bahwa kita itu berdoa kepada Tuhan yang ada. Tuhan itu bukannya tidak ada. Tuhan itu tahu semua apa yang kita lakukan. Saudara, Tuhan mengerti keadaan kita, bahkan orang lain tidak bisa mengerti apa yang ada di dalam hati kita, Tuhan itu tahu. Selama hidup di dunia, Tuhan Yesus bisa tahu hatinya orang. Kalau hatinya mikir apa saja Tuhan tahu. Orang Farisi dan ahli Taurat yang seringkali kena semprot sama Tuhan, karena Tuhan tahu isi hatinya. Tuhan selalu katakan, karena hatimu seperti itu. Pada saat Tuhan berkata kepada seseorang yang sakit, ya, lumpuh, dosamu sudah diampuni. Dia tahu, Tuhan tahu orang-orang Farisi yang ada waktu itu bersungut-sungut, mereka maki dalam hati marah, ini orang sudah menghujat Tuhan, sudah terlalu menghina. Siapa dia? Anak tukang kayu. Nah Tuhan tahu apa yang kamu pikirkan. Tuhan berkata, lebih mudah mana berkata dosamu sudah diampuni, atau bangkit dan berjalanlah. Tapi karena supaya kamu tahu bahwa Tuhan menyertai, Bapa di surga menyertai dia. Karena dia, Tuhan Yesus adalah Tuhan. Maka aku juga berkata, berdiri dan bangkit. Bangkit dan berdiri. Akhirnya berjalan dia, sembuh. Dosanya diampuni. Karena anak manusia, Tuhan Yesus sebagai anak manusia, putra Elohim, dia bisa mengampuni dosa. Dia bisa menyembuhkan. Dia bisa lakukan apa saja yang saudara dan saya alami. Kalau dulu bisa dia sembuhkan orang yang lumpuh, saya percaya hari-hari ini kuasanya tidak pernah berubah. Saudara mungkin bermasalah. Apa masalah saudara? Jangan cari yang lain. Berdoa, kalau berdoa percaya kalau Tuhan itu ada. Percaya kalau kuasanya itu tetap sanggup untuk memberikan jalan keluar bagi masalah kita. Ini yang penting. Kalau kita berdoa, tak coba-coba berdoa. Siapa tahu Tuhan tolong saya. Tapi kalau tidak ditolong, ya sudah. Ditolong, ya puji Tuhan. Tak coba-coba, jangan coba-cobaan, saudara. Dikatakan di sini siapa yang berpaling kepada Tuhan, dia harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Bahwa Tuhan itu memberi upah, menjawab doa kepada orang-orang yang sungguh mencari Dia. Itu iman. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita harus pakai iman.
percaya. Jangan menyerah dengan keadaan, jangan menyerah dengan hidup kita. Di sekeliling kita, masalah demi masalah yang kita hadapi. Tapi percaya pada saat kita berdoa dengan iman, percaya Tuhan ada. Tuhan mendengar doa kita. Tuhan mau menolong kita. Tuhan mau memberikan kepada kita jalan keluar untuk masalah yang sedang kita hadapi. Nah, itu sikap yang harus dimiliki oleh setiap kita orang percaya saat-saat kita berdoa. Saudara, kita seringkali kalau menghadapi masalah, sudah ngelihat masalah ini begitu besar dan sudah seolah-olah tidak ada jalan keluar. Ingat saudara, kita punya Tuhan. Apa perlunya kita datang beribadah kepada Dia? Apa perlunya kita mentaati atau belajar firman Tuhan? Belajar untuk bertekun di dalam doa, menjadi orang percaya. Apa keuntungannya? Sedangkan kita pada saat menghadapi masalah, seolah-olah masalah ini sudah akan menghancurkan hidup kita, menghancurkan masa depan kita. Padahal sebetulnya di dalam setiap menghadapi masalah apapun, percayalah bahwa Tuhan itu sanggup untuk memberikan jalan keluar. Amin. Mari kita baca di dalam Mazmur pasal 34. Mazmur 34 kita akan baca mulai ayat yang ke-16 sampai 18. Di situ dikatakan demikian. Mata Tuhan Yahweh tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan Yahweh menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Perhatikan ayat 18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan Yahweh mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Segala kesesakannya. Berarti kesesakannya itu bukan cuma satu. Kalau orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan itu mendengar dan Tuhan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Katakanlah kesesakan yang dialami itu ada 10 kesesakan, ada 20 kesesakan. Kalau orang-orang benar berseru-seru kepada Tuhan, maka 10 atau 20 kesesakan itu Tuhan akan berikan jalan keluar. Beda dengan orang fasik. Ayat 20, saudara, di situ dikatakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan Yahweh melepaskan dia dari semuanya itu. Perhatikan, kemalangan orang benar cuman sekali atau satu gitu, betul enggak? Satu atau apa ini? Banyak dikatakan. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan Yahweh melepaskan dia dari sebagian, semuanya. Semuanya. Kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan selalu memberikan jalan keluar terhadap semuanya. Amin. Yang penting berarti saudara dan saya harus menjadi orang benar. Tapi berikutnya ayat 22, bandingkan dengan ayat 20 tadi. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Kemalangan orang fasik justru mematikan dia. Satu saja kemalangan itu menjadikan dia mati.
Meskipun banyak kemalangan, tapi di dalam setiap kemalangan yang kita hadapi sebagai orang benar itu, Tuhan melepaskan dari semua kemalangan kita. Meskipun banyak, tapi Tuhan lepaskan dari semua. Tapi orang fasik, satu saja kemalangan yang menimpa dia. Itu kemalangan mematikan dia. Jadi masalahnya, kita orang fasik atau orang benar. Kalau saudara melihat ayat ini, saudara pilih kemalangan yang banyak, tapi di dalam setiap kemalangan Tuhan selalu berikan jalan keluar, atau memilih satu kemalangan, tapi satu kemalangan itu mematikan kita. Pilih yang mana? Banyak ya? Benar tak? Nanti tiap kali kemalangan, aduh Tuhan, kok enggak selesai-selesai? Tuhan, ngomel-ngomel, bersungut-sungut. Apa ini? Nah. Saudara, masalah yang harus kita selesaikan di hadapan Tuhan adalah saudara menjadi diri saudara sebagai orang benar atau orang fasik. Kalau kita orang benar, meskipun kemalangan banyak, Tuhan akan melepaskan dari semuanya. Tapi kalau kita orang fasik, satu masalah, satu kesesakan, satu kemalangan saja sudah membuat dia mati. Jadi saudara, kalau kita membaca ayat-ayat firman Tuhan ini ya, pegang itu baik-baik. Pada saat kita menghadapi kemalangan demi kemalangan, kita tetap percaya. Oh, Tuhan izinkan ini untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Periksa diri, saya mengasihi Tuhan atau enggak? Oh, saya mengasihi Tuhan. Saya percaya. Semua ini untuk mendatangkan kebaikan bagi saya. Datang kepada Tuhan dalam doa. Percaya. Pada saat kita berdoa, Tuhan itu ada. Tuhan menjawab doa. Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Berarti pada saat kita datang kepada Dia, mencari Dia, berseru-seru kepada Dia, Tuhan pasti menjawab. Nah, kalau datang sama Tuhan harus percaya seperti itu. Kemudian menghadapi kemalangan demi kemalangan, kita cuma periksa diri saja. Saya di posisi orang benar atau orang fasik? Kalau saya berada di orang benar, posisi saya sebagai orang benar, saya percaya kemalangan boleh banyak datang kepada saya. Tapi di dalam setiap kemalangan, Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Amin. Daripada satu kemalangan tapi menjadikan kita mati karena hidup kita itu sebagai orang fasik. Orang fasik itu bukan orang kafir, beda. Kalau orang kafir itu enggak ngerti firman Tuhan. Orang fasik itu orang yang ngerti firman Tuhan, tapi tidak dipraktekkan di dalam kehidupannya. Itu orang fasik. Saudara, saya percaya kalau setiap kita itu mau terus membawa diri kita kepada Tuhan. Saya yakin, saudara, Tuhan kita itu bukan Tuhan yang tertidur. Dia banyak memberikan kepada kita hal-hal yang justru tidak pernah kepikir oleh kita. Bahkan kebayang saja enggak pernah. Tapi justru hal-hal seperti itulah yang Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Kita buka 1 Korintus pasal yang kedua. 1 Korintus pasal yang kedua kita akan baca ayat yang ke-9. Di situ dikatakan demikian. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata
dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Elohim untuk mereka yang mengasihi Dia. Yang belum pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati. Semua itu yang disediakan oleh Tuhan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Amin. Ikut Tuhan itu tidak ada jalan buntu, saudara. Masalah boleh terjadi, banyak masalah, tidak masalah. Karena di dalam setiap masalah Tuhan selalu berikan jalan keluar. Ikut Tuhan itu selalu ada jalan keluar. Tidak ada jalan buntu. Bahkan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, saudara, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan. Tahun 98, saya sebelum tahun 98 itu, ya waktu saya menyerahkan diri, sebelum saya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, saya sudah punya rumah, saudara. Tapi waktu menyerahkan diri, karena kebutuhan-kebutuhan hidup, semua harta milik kami terjual semua. Jadi kami hidup ngontrak dari satu rumah ke rumah yang lain, terus pindah-pindah. Saudara, tahun 98 itu, ya, seperti biasanya saya sudah siapkan untuk uang perpanjangan kontrak. Satu kali di dalam doa gitu ya, Tuhan itu dorong saya, serahkan, berikan uang kepada si A. Saudara, dalam hati saya, Tuhan, saya tidak punya uang. Nah itu yang kamu simpan. Lo itu kan persiapan untuk perpanjangan kontrak. Uangnya siapa? Ya uang saya kumpul-kumpulkan. Berikan itu kepada si A. Dia lebih perlu. Lah kontrakan saya itu kurang 1 bulan, saudara. 1 bulan sudah harus pindah, uang cadangan untuk kontrak, perpanjangan kontrak disuruh berikan sama orang lain yang lebih perlu. Kemudian saya bicara sama istri saya beritahu dia, saya suruh dia berdoa. Ya, jangan sampai nanti kalau saya bertindak sesuatu, kemudian saya bilang, Tuhan suruh, enggak taunya keliru. Terus anak istri keleleran, itu tidak bertanggung jawab namanya. Akhirnya istri saya juga berdoa, dia juga singkat ceritanya, dia dapatkan sesuatu, iya memang. Ya sudah dikasihkan aja, nurut saja. Jadi uang cadangan kontrak kita berikan. 1 bulan kontrak sudah habis. Besok kurang 1 hari. Lusa kurang 2 hari. Kurang 3 hari. Waktu itu kira-kira ada seminggu berjalan. Jadi kurang 3 minggu. Waktu itu acara doa di gereja, doa puasa, saya duduk, Tuhan gimana ini dengan rumah. Ya sebelumnya itu, seminggu itu kita cari-cari, dengan iman, harus dengan iman, cari kontrakan, cari keliling gini, cocok. Pernah 1 kali itu kami cocok, sudah ketemu sama pemiliknya, wah ini enak ini, cocok, udah gini-gini. Tapi sepertinya waktu bicara harga, sepertinya mau dikasihkan. Lah istri saya sudah narik saya terus. Loh ini gimana ini sedang ini. Lah kan serba salah. Waktu ini sudah ditinggal. Waktu kita pergi, istri saya bilang kalau nanti itu diberikan terus dibayar sama apa? Uangnya enggak ada. Iya ya, serba salah. Enggak nyari nanti dikira enggak ada usaha. Nyari kalau sudah ketemu dibayar pakai apa? Serba salah kan? Saudara,
Singkat ceritanya seminggu itu waktu acara doa puasa, Tuhan gimana masalah rumah ini. Terus sepertinya Tuhan bilang itu, jangan iman kontrak. Maksudnya jangan cari-cari kontrakan. Cari-cari kontrakan apa? Kontrak aja juga diberikan, rumahnya ada, enggak ada duitnya. Justru itu jangan cari kontrakan. Agak keras suaranya. Dalam hati saya, kok keras gini ya? Saya diem, terus tanya, loh Tuhan, mestinya gimana sih? Jangan cari kontrakan, cari rumah yang dijual. Lah wong ngontrak aja ora enek duwite kok kan tuku omah. Kan sesuatu yang mustahil toh, Saudara. Cadangan uang untuk kontrakan suruh berikan orang. Kemudian jangan punya iman kontrak, imannya beli. Ngontrak enggak ada uangnya, suruh beli. Saudara, itu yang Tuhan katakan, apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, apa yang tidak pernah didengar telinga, itu yang Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Seringkali kita tidak tahu, kita maunya hidup ya sudah, perpanjang lagi, ngontrak. Padahal Tuhan sudah sediakan rumah. Kita nggak pernah kepikir, ya maunya ya udah memperpanjang kontrakan aja terus. Imannya iman kontrak. Tapi Tuhan sediakan sebuah rumah untuk dibeli. Nah terus uangnya dari mana? Ngontrak ae, ora iso. Suruh beli. Saudara, waktu itu, oke Tuhan, karena Tuhan yang suruh. Nah ini saya ini ya bonek-bonek sedikit, Saudara. Memang dari kecil saya ini bonek. Semua itu cuman bondo nekat aja sudah. Ninggalkan profesi saya bonek itu. Dikata-katai begini, ya sudah wis tak jalani aja. Wis gak usah ngurus saya bisa urus diri saya sendiri. Makan kerikil, makan apapun saya lakoni. Yang penting kalian mau makan enak silakan. Saya lakoni, saya jalani. Itu bonek, Saudara. Nah saya disuruh, jangan iman kontrak, iman beli. Boneknya keluar, Saudara. Karena engkau yang suruh, aku akan lakukan. Nah setelah ini saya tidak lagi mencari kontrakan rumah, tapi cari rumah yang dijual. Bonek. Tapi saudara jangan coba-coba bonek loh ya. Kalau enggak ada firman Tuhan, enggak disuruh Tuhan, enggak digerakkan Tuhan, jangan saudara-saudara bonek. Nanti saudara-saudara enggak jadi apa-apa, malah repot nanti. Saudara, akhirnya selesai pulang doa puasa itu dari gereja, di perjalanan, istri saya telepon dari rumah. Telepon, terus saya terima, saya di mobil ini, sudah mau pulang. Terus istri saya telepon, si A tadi datang, nanti malam dia mau datang lagi, bawa cek, ngasih kita, cek, apa cek itu? Cek itu bisa diuangkan gitu loh ya. Supaya kita, untuk beli rumah katanya. Dalam hati saya, kok cepet jawabannya. Jadi saya jawab, iya saya sudah tahu. Oh orangnya sudah menghubungi kamu tak? Belum. Lu kok tahu? Ya Tuhan sudah beritahu tadi. Ceritanya gimana? Nanti aja pulsanya mahal ini. Sampai rumah saya cerita saudara. Itu jam 3 saya pulang, setengah 4 kira-kira nyampe rumah jam 4 begitu kami cerita-cerita, ngobrol-ngobrol. Ya namanya belum kepegang tangan kan? Ya kita ya tunggu aja sudah, nanti malam ditunggu. Sambil berdoa,
kita berdoa, kita berdoa. Malam datang benar, saudara. Bawa 2 lembar cek, sudah ditandatangani, dikasihkan ke kami untuk beli rumah. Tapi isinya, jumlah uangnya itu kosong. Berapa saja nanti beli rumah butuhnya, suruh nulis. Dia sudah tanda tangani. Saya tahu kondisinya dia saat itu keuangannya bagaimana. Saya tulis berapa aja, dia bisa. Kalau serakah. Kalau kita orang serakah, ya, wih, ditulis biro, cari yang gede, cari yang mahal. Itu namanya dablek gitu. Orang nggak tanya-tanya Tuhan. Wah, pongnak pongno, mumpung enak, mumpung ono. Jangan jadi orang yang bermental seperti itu, saudara. Mental-mental itu harus direvolusi itu, ya. Jadi kita, ini ada 2 lembar, ditulis berapa? Ya tergantung rumahnya toh. Rumahnya yang mana? Ayo berdoa. Saya cerita dan kita tahu sudah, kita enggak cari kontrakan kan, kita cari yang dijual. Sekarang sudah ada ceknya, belum ada angkanya berapa. Tergantung rumah yang mana, baru ditulis di situ untuk dibayar. Kan gitu ceritanya, saudara. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, itulah yang Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tuhan kita luar biasa, amin. Dia luar biasa, saudara. Dia luar biasa. Sampai hari ini, rumah yang kami tempati itu adalah hasilnya. Bukti nyata tahun 98 sampai hari ini sudah berapa? 17, 18 tahun jalan ini. Kami sudah tempati. Bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. 17,5 tahun yang lalu peristiwa ini. Dan masih segar di pikiran saya. Karena perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan tidak akan pernah kita lupa. Makanya ada lagu, ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa. Apa? Kebaikannya. Hah? Anugerahnya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku, besar kasih Bapa pada kita. Amin. Saudara tahu kalau Bapa di surga mengasihi saudara? Percaya. Percaya. Apapun saat ini yang sedang saudara hadapi, percaya. Bapa mengasihi kita semua. Jangan pernah lupa 17,5 tahun yang lalu sampai hari ini cerita detailnya saya ingat. Dan itu sebagai bukti kasih Bapa yang tidak pernah meninggalkan orang yang mengasihi Dia. Itu cuma salah satu loh, saudara. Masih banyak serentetan pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Karena firman Tuhan itu ya dan amin bagi kita yang percaya. Amin.